Ketika kamu menyembuhkan diri kamu, kamu akan menyembuhkan leluhurmu dan kamu juga akan memutus siklus genetik dari leluhurmu ke anak cucumu. Perkenalkan, nama saya adalah Erlang Prayuda. Di channel ini lebih banyak membahas konten pengembangan diri berbasiskan spiritual, energi healing, dan meditasi. Untuk kamu yang suka konten-konten seperti itu, kamu bisa silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya serta like video ini. Dan untuk kamu yang sudah follow akun ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mensupport akun ini untuk terus berkembang lebih baik lagi, lebih maju. Dan untuk kamu yang pengen aku bahas konten-konten yang mungkin belum pernah aku bahas di channel ini, silakan bisa tulis di kolom komentar apa saja yang kamu pengen aku bahas di channel ini. Apa sih maksudnya dari menyembuhkan diri sendiri? Itu menyembuhkan leluhur dan juga memutus siklus dari genetik leluhurmu ke anak cucumu. Kita perlu memahami bahwa ada hukum yang disebut sebagai law of oneness. Jadi semuanya itu satu kesatuan. Leluhurmu, kamu, anak cucumu itu adalah satu kesatuan. Ketika salah satu dari rangkaian ini memiliki kesadaran untuk memperbaiki dirinya, untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik, maka yang terjadi adalah kamu sedang memutus siklus genetik dari leluhurmu. Kamu juga akan menyembuhkan dirimu dan kamu juga akan menyembuhkan leluhurmu. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu akan menjadi leluhur yang membantu menyembuhkan generasi masa depanmu. Kita bahas satu persatu. Kenapa kok menyembuhkan leluhur? Karena begini, ketika kamu sudah berkembang, bertumbuh secara spiritualitas, ini aku berbicara berbasis spiritualitas ya. Jadi lebih ke universal. Artinya, apa yang aku sampaikan adalah pemahaman yang aku pahami. Bisa jadi ke depannya pemahaman ini berubah lebih baik. Artinya jangan melekat dengan pemahaman yang aku sampaikan kali ini. Nah, ketika kita bertumbuh lebih baik, maka yang terjadi adalah kita memiliki energi yang semakin besar. Ketika energi kita semakin besar, maka kita akan punya kapasitas yang semakin tinggi juga. Meskipun pada dasarnya setiap manusia itu sudah punya wadahnya masing-masing. Wadahnya ini ada yang besar, ada yang lebih besar. Nah, cuma besarnya wadah ini ada yang tebal, ada yang tipis sekali. Nah, dengan kita memperdalam spiritualitas, memperbaiki energi kita, yang terjadi adalah kita mempertebal wadah tadi. Misalnya wadahnya plastik, kamu kasih air sebanyak mungkin. Yang terjadi apa? Plastik itu bisa jebol, bisa keluar airnya. Ya, yang terjadi adalah kalau airnya jebol, ya maka isinya akan hilang atau nggak ada isinya sama sekali, sudah habis. Itu yang terjadi ketika wadahnya besar namun tipis. Ketika diisi banyak, malah habis tidak tersisa. Dengan kita mempelajari spiritualitas, menyembuhkan diri sendiri, kemudian melepaskan hambatan-hambatan secara mental, emosi, fisik, dan juga secara spiritualitas, yang terjadi adalah kita mempertebal wadah yang tadinya tipis, setipis plastik, menjadi lebih tebal. Ya, misalnya wadahnya itu sudah berganti nih menjadi wadah yang lebih baik. Katakanlah embernya udah makin kokoh. Ketika wadahnya udah kokoh, yang terjadi adalah ketika diisi oleh sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang positif tentunya, maka yang terjadi wadahmu itu tidak mudah untuk jebol. Wadahmu itu nggak mudah untuk bocor. Ketika wadahmu terisi dengan penuh, kamu berbagi keluar, itu juga akan semakin mudah, semakin tulus. Tidak lagi pamrih atau memikirkan, aku udah ngasih dia harus bantu aku udah pernah bantu dia harus nolongin aku. Nggak lagi mikirin gitu, ngasih ya ngasih aja, bantu ya bantu saja. Nggak peduli dia ingat dia akan bantu kamu, dia akan seperti apa ke kamu, bodoh amat. Karena itu bukan urusanmu, urusanmu adalah berbagi. Kembali lagi, ketika energimu sudah besar, maka kamu bisa memberikan energimu itu atau menyalurkan energimu
leluhurmu itu ke leluhurmu. Karena balik lagi, law of oneness, semuanya itu satu kesatuan. Ketika dirimu berubah atau bertumbuh lebih baik, lebih sehat secara jasmani ataupun rohani, fisik maupun secara spiritual, yang terjadi adalah kamu menyembuhkan leluhurmu nih. Yang misalnya dulunya mungkin dia itu banyak karma buruknya, kemudian mungkin juga dia tidak menjalani hidupnya dengan maksimal, dan mungkin banyak hal-hal yang dia lakukan itu menyimpang dari hukum alam semesta. Nah, ketika banyak leluhurmu yang melakukan itu, atau banyak leluhurmu yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan mungkin belum menyelesaikan atau membayar karmanya, tapi keburu meninggal, maka tabungan dari generasi leluhurmu tadi, itu kan pindah ke kamu nih, ya, kegulung. Misalnya ada 10 leluhur, dari 10 leluhur ke atas ini, katakanlah leluhur yang ke-5, ke-6, atau ke berapa yang melakukan perbuatan yang kurang bagus. Nah, misalnya kamu adalah orang yang lahir di nomor 10, ya. Dari 1 ke atas sampai ke 10 ke kamu. Nah, dari nomor 5 tadi itu melakukan perbuatan yang kurang bagus. Kemudian dilimpahkan ke generasi berikutnya sampai ke kamu. Ketika dari generasi-generasi ini tidak ada yang membenahi dirinya, yang tidak punya kesadaran untuk hidup lebih baik, hidup lebih berkualitas, yang terjadi adalah ya hidupnya akan semakin sengsara, semakin banyak penderitaan. Kenapa kok begitu? Karena memang tabungannya itu banyak minusnya, harus melunasi dulu, ya, dilunasi dulu nih, tabungannya harus seimbang. Katakanlah keburukannya itu terlalu tinggi, terlalu banyak, maka untuk bisa kamu memanen hasil yang baik, kamu harus menghabiskan dulu. Ibaratkan seperti ini, kamu punya 2 gelas. Gelas yang satu ini adalah pahit, yang satu ini manis. Mana dulu yang mau kamu habiskan, manis atau pahit? Setiap orang punya jatahnya, hidupnya masing-masing punya jatah manis dan pahit. Kalau aku lebih baik memilih yang pahitnya dulu dihabisin. Karena ketika aku ngabisin manis, itu sedikit saja udah rasanya wah luar biasa gitu kan. Tapi kalau aku terbiasa ngabisin manis, udah habis nih, tinggal pahit, tuh sedikit pahit tuh rasanya tersiksa sekali. Begitupun dalam hidup, ketika kamu terbiasa untuk menikmati sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, sampai kamu lupa untuk bisa menikmati ketidaknyamanan, menikmati hal-hal yang tidak kamu sukai, kekuranganmu, dan lain sebagainya, intinya yang negatif, yang terjadi adalah ya kamu akan semakin menderita. Itu yang banyak orang alami. Nah, poinnya adalah ketika kamu sudah menghabiskan ini yang pahit, itu seperti halnya kamu mengikis nih. Ketika kamu menyembuhkan diri kamu, memperbaiki diri kamu, itu kamu seperti menghabiskan yang pahitnya dulu. Kamu membenahi. Ya ibarat kamu terluka tuh lukanya diperbaiki, dirawat, dipulihkan, disembuhkan. Ya ibaratkan pohon yang penuh hama, itu pohonnya diperbaiki, dikasih obat, kemudian disirami, kemudian dikasih pupuk yang baik. Sehingga apa? Hamanya hilang, pohon itu tumbuh subur kembali. Akhirnya bisa berbunga dan berbuah. Begitulah penggambarannya. Ketika kamu memperbaiki dirimu, kamu juga akan membantu leluhurmu untuk hidup lebih baik. Makanya semua agama mengajarkan untuk kita berbakti kepada leluhur, untuk mengingat kepada leluhur, untuk mendoakan leluhur dulu. Ya toh? Ketika kamu mendoakan leluhurmu, tapi kok energimu masih berantakan, kemudian masih banyak luka-luka batin, trauma, banyak hal-hal negatif yang kamu sendiri bawa, itu akan tidak berdampak signifikan terhadap leluhurmu. Tapi kalau kamu memperbaiki dirimu dulu, ya, menyembuhkan dirimu dulu, kamu akan menyembuhkan leluhurmu. Nah, nanti leluhurmu ini akan membantu kamu untuk bisa hidup di bumi ini lebih mudah lagi. Misalnya yang tadinya pintu rezekinya tertutup jadi kebuka, yang tadinya relasinya jadi sedikit jadi banyak, yang tadinya closingnya sedikit jadi berlimpah, yang tadinya cabangnya satu bisa bertambah banyak, yang tadinya fisiknya sakit-sakitan jadi pulih, yang tadinya emosinya temperamental jadi makin tenang. Nah, itu adalah dampak-dampak yang dihasilkan ketika kita menyembuhkan diri sendiri dulu. Ketika diri kita udah lebih baik, ya maka kita sebenarnya sedang membantu
membantu para leluhur untuk menyembuhkan diri mereka sendiri secara energi. Kayak kita memberikan blessing atau memberkati para leluhur kita, memberkati para pendahulu kita. Karena kita ada saat ini ya juga berkat mereka. Entah perbuatan baik atau buruk yang mereka lakukan di masa lalu, itu urusan mereka. Artinya ya tidak perlu kita merasa kecewa atau merasa sedih, merasakan kenapa kok harus ke aku penderitaannya, kenapa nggak ke yang lain. Nah, kalau udah seperti itu, yang terjadi adalah kamu menjadi orang yang pesimis. Harusnya apa? Kamu perlu optimis. Ketika kamu optimis memperbaiki dirimu, kamu punya rasa cinta kasih yang besar sehingga kamu bisa memberikan pelimpahan jasa atau memberikan kasih sayang, memberikan blessing, memberkati leluhurmu yang telah mendahuluimu sehingga mereka lebih berbahagia di alam sana. Kemudian untuk anak cucumu, karena perilakumu, responmu, kebiasaanmu udah berubah ya. Karena balik lagi, hidup kita itu punya pola. Pola penyembuhan itu ada beberapa. Untuk bisa mengubah realita, kita perlu mengubah energi. Jadi ada energi dulu diubah, kemudian maka akan mengubah identity. Identity itu identitas diri. Kemudian kita akan mengubah yang namanya emosi. Kemudian emosi ini akan mengubah yang namanya keputusan. Nah, keputusan akan mengubah yang namanya realita. Karena apa yang menjadi keputusan kita saat ini itu didasari oleh emosi dulu. Emosi itu didasari oleh identitas diri. Bagaimana caramu memandang sesuatu. Identitas diri dipengaruhi oleh energi. Nah, energi inilah yang menentukan segalanya. Itu sudah aku bahas videonya di sini atau di sini. Kamu bisa tonton aja 5 tahapan penyembuhan yang perlu kamu pahami. Kemudian, ketika kamu sudah menyembuhkan dirimu, yang terjadi adalah kamu akan mengubah energimu lebih baik kayak tadi, mengubah realitamu menjadi lebih bagus lagi. Kebiasaanmu akan semakin baik sehingga kamu mengajarkan ke anak cucumu itu juga dengan cara yang baik. Karena kalau dalam psikologi yang aku pahami, kita ada namanya pola asuh. Nah, pola asuh ini kadang diturunkan. Nah, ketika kitanya belum berubah secara kebiasaan dalam merespon, dalam mengambil keputusan, emosinya mungkin belum baik, sehingga apa? Yang ditularkan ke anak cucu juga sama, seperti pola perilaku dari leluhur. Tapi kalau kitanya sudah lebih baik, secara emosinya oke, identitas dirinya oke, energinya oke, keputusan yang diambil dan respon-respon yang muncul dari diri kamu juga lebih baik, sehingga apa? Anak cucumu mendapatkan perilaku atau respon yang baik. Mereka akan mencontoh, oh ternyata orang tuaku tuh sesayang itu sama aku. Oh ternyata orang tuaku tuh kalau ada aku melakukan seperti ini mereka nggak marah. Mereka cenderung membimbing, mengajari, memberitahu, tidak langsung tiba-tiba dipukul, tidak langsung tiba-tiba dibentak, tidak langsung tiba-tiba dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, atau ditekan, nggak boleh mengekspresikan diri. Itu pola asuh yang seringkali terjadi di Indonesia. Kita bandingkan dengan masyarakat luar, itu cenderung mereka membebaskan, mengekspresikan diri. Nangis ya dibiarin, apa-apa ya mungkin dibiarin. Artinya kadang kita perlu membiarkan seperti itu, tapi juga kita perlu memberikan penjelasan. Ya, kita perlu memberikan pemahaman sehingga mereka berpikir punya kesadaran. Yang terpenting adalah itu, adalah kesadaran. Karena kalau manusia sudah sadar, dia tahu apa yang harus dilakukan tanpa harus kita paksa untuk melakukan sesuai dengan pikiran kita. Kebanyakan dari kita memaksakan apa yang menurut kita benar ke anak cucu, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran itu sendiri. Mereka hanya melihat berdasarkan dogma dan doktrin yang ditanamkan oleh orang tua ataupun generasi sebelum mereka. Nah, dengan kita memperbaiki diri sendiri, sebenarnya kita sedang menanamkan sesuatu yang baik, paling tidak ke anak cucu ke depannya. Jadi, misalnya anakmu udah besar, udah punya cucu, terus apakah masih bisa memperbaiki diri? Tentu jawabannya masih bisa. Karena dengan balik lagi kamu memperbaiki dirimu sendiri, itu ada namanya hukum law of oneness. Kamu berubah, yang lainnya ikut berubah. Apa yang terjadi di dalam proyektor akan dimunculkan ke LCD sesuai dengan gambaran yang di proyektor itu. Ketika kamu ngacak
kacanya ini bersih sebenarnya, tapi mukamu kotor, dan kamu tidak membersihkan dirimu, yang terjadi adalah ketika kamu melihat di cermin, itu juga masih kotor. Artinya, dengan memperbaiki diri, meningkatkan diri, mengupgrade kualitas diri kita, secara energi khususnya, itu akan mengubah segalanya, termasuk realita hidup kita jauh lebih baik. Itu yang saya sendiri alami, dan teman-teman di private coaching juga merasakannya. Banyak perubahan-perubahan yang mereka sendiri tidak disangka-sangka, saking banyaknya mereka jadi speechless ya, kayak terbengong-bengong. Kenapa? Karena sesuatu yang mungkin tadinya itu susah, sulit, ternyata semudah itu. Ternyata hidup itu penuh dengan keajaiban, ternyata hidup itu penuh dengan kemudahan. Nah, hal itu bisa muncul dan bisa kamu rasakan kalau internal yang ada di dalam dirimu, khususnya energimu tadi, itu diperbaiki dulu. Sehingga caramu memandang dirimu lebih baik, emosimu lebih stabil, mengambilan keputusanmu lebih tepat, sehingga realitamu jadi ikut membaik. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau kamu pengen mengikuti private coaching, kamu bisa klik link aja di deskripsi. Di situ aku ajarkan bagaimana cara untuk menjalani hidup dengan penuh asik dan happy. Serta ketika udah asik happy, tentu rezeki semakin berlimpah, keberuntungan jadi semakin terbuka. Untuk kamu yang belum tahu apa itu private coaching, kamu bisa tonton videonya di sini atau di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa juga gabung di komunitas WhatsApp. Linknya ada di deskripsi atau di bio saya. Di situ kamu bisa masuk dan banyak konten-konten eksklusif yang tidak aku sampaikan di YouTube ini. Enjoy the next video. Peace.